Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sugiantoro, asal instansi UPT SDN Wanakoto 1. Asal LPTK saya yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nomor peserta PPG saya yaitu 20.98517.229 dan NIM PPG saya adalah 2316239. Ini kartu peserta saya dan ini tanda pengenal saya. Dan juga ini fakta integritas yang saya buat dalam video ini adalah benar wajah saya dan nama saya dan dibuat oleh saya sendiri. Video pembelajaran atau praktek pembelajaran yang saya lakukan ini yaitu di SMPN 2 Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, hari ini apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Tiket kelasnya sudah tersusun, sudah dikerjakan yang seperti biasanya? Sudah. Terima kasih. Sekarang Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Coba KM-nya. Saya, Pak. Ya, silakan dimulai untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan berdoa ini sebagai rasa syukur ya kita kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa kita telah diberi sehat jasmani maupun rohani dan bisa bertemu lagi di sekolah ini. Oke. yang absen ya. Ya, Pak.
Adinda Sipa Aulia. Hadir Pak. Azahra Sri Febriani. Hadir Pak. Aska Aulia. Hadir Pak. Ahmad Ubay Mubarok. Hadir Pak. Fatihatul Fajriah. Hadir Pak. Oke. Fadila Azra. Hadir Pak. Fitri Wulandari. Hadir Pak. Oh, belakang. Rita Santi. Hadir Pak. Oke. Muhdalifah. Hadir Pak. Mulkiatul Bilqis. Hadir Pak. Nila. Hadir Pak. Melia Mutiara Putri. Hadir Pak. Nurjayatu Sipa. Hadir Pak. Naila Sarifah Hanafa. Hadir Pak. Ya. Nurul Komariah. Hadir Pak. Nur Maksania Putri Damayanti. Hadir Pak. Nazwa Kamila. Hadir Pak. Iswatul Aufa. Hadir Pak. Raga Pradana. Hadir Pak. Ya. Rama Prasetyo. Hadir Pak. Sofa Rahayu. Hadir Pak. Saina Askia Fauzi. Hadir Pak. Safira Salsabila. Hadir Pak. Ya. Tiara Anandira. Hadir Pak. Yuni Tri Wahyuningsih. Hadir Pak. Zahrotul Nifas Aulia. Hadir Pak. Terima kasih. Oke, hari ini Pak Guru akan membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia berupa keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. Berikutnya, sebelum ke materi selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam sehat dan tetap bersemangat Ya, semuanya. ya. Video kali ini akan membahas kalian bisa tentang lihat di tayangan keberagaman video negara ini. Indonesia. video ini Negara menampilkan tentang memiliki wilayah yang keberagaman luas. budaya Hal ini yang ada mempengaruhi di Indonesia. keanekaragaman Silakan. masyarakat Indonesia. Apakah Dan perhatikan dengan seksama ya. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama.
Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung. Sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain Manuk Dadari. Oke, dari tayangan video tadi tentang keberagaman antar suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Ada pertanyaan dari tayangan video tadi yang kalian tonton? Saya Pak. Oke, Nurul, silakan. Apa yang tanyakan? Saya ingin bertanya, apa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Oh ya, keberagaman masyarakat di Indonesia itu faktornya antara lain yaitu letak geografis, iklim, agama, ras, sejarah, dan lain sebagainya. Yang terus, keberagaman yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenisnya yaitu antara lain lingkungan, suku bangsa, dan budaya, agama, ras, dan golongan serta gender. Itu ya yang Pak Elo bisa jawab. Oke, Pak Elo akan membagikan LKPN ini. Tugasnya itu membuat sebuah cerita. Ceritanya itu tentang materi tadi tentang apa? Keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Silakan ya, buat cerita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Terima kasih. Ini pertemuan yang kedua ya. Baru kesini dalam materi tentang apa kemarin? Keberagaman, budaya, suku, agama, dan ras antar. Oke, sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ini pertemuan yang kedua ya, di SMP 2 Negara ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Pertama, Ahmad Ubay Mubarok. Hadir. Adinda Siva Hulia. Hadir. Fitri Wulandari. Hadir. Fatihatul Fadriyah. Hadir. Wita Asanti. Hadir. Nila. Hadir. Mujayanti Siva. Hadir. Muhammad Zikri. Hadir. Mujalifah. Hadir. Nurul Komariah. Hadir. Laila Salifah Ahnafa. Hadir. Najwa Kamila. Hadir. Nur Masania Putri Damayanti. Hadir.
Niswatul Alfa, Hadir. Safira Salsabila, Hadir. Taupan Eka Saputra, Hadir. Bulan Agustina, Hadir. Yuni Tri Wahyuningsih, Hadir. Zahratun Nifas Aulia. Hadir. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan kedua ini Pak Heru akan melakukan tanya jawab. Apa yang pernah kalian dapatkan pada materi sebelumnya. Nah, pertanyaannya itu siapa yang mau jawab dulu? Saya, Pak. Oke, Nurul. Mengapa masyarakat itu harus toleransi? Karena toleransi bisa menciptakan kerukunan dan memberikan rasa nyaman walaupun memiliki perbedaan agama dan bangsa. Pertanyaan kedua, Bilkis ya, siap. Apa pendapatmu ketika ada pemimpin yang melakukan intoleransi? Tidak setuju karena pemimpin yang membiarkan warganya menerapkan sikap intoleransi bisa menimbulkan permasalahan antar umat beragama. Oh, bagus, tepuk tangan. Oh ya, silakan. Pak, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Pak contohnya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Tidak memaksakan orang lain untuk beribadah atau tidak agama atau melakukan ibadah di tempat agama yang berbeda itu. Terus tidak melakukan diskriminasi ya. Dan juga tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Contoh, kamu pada punya teman yang beragama beda ya, kamu mengganggu tempat ibadah tersebut atau dia sedang lagi bergereja, kamu ikut dan mengganggunya si teman kamu tersebut, atau kamu sendiri satu lagi sholat diganggu sama teman yang beda agama, itu ya kalian jadinya. Ingat lagunya. Oke, untuk berikutnya sebelum ke pembelajaran inti sebagai motivasi, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Mulai 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya pada pertemuan pertama Pak Heru sudah memberikan tugas ya, project, yaitu membuat Canva ya tentang keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan golongan di Indonesia ini. Apakah sudah selesai? Sudah. Coba lihat apa hasilnya. Wah, itu bagus sekali. Nanti masing-masing kelompok presentasikan ya. Iya, Pak. Siap semuanya? Siap. Oke, untuk memberikan semangat biar nggak ngantuk. Kalian punya nyaliannya?
Ya, silakan yel-yelnya. 1, 2, 3. Silakan yel-yelnya, mulai. Tepuk Cipahe, 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 tahu. Ya. Oke, selanjutnya kalian presentasikan ya apa yang telah Peru tugaskan kemarin. Silakan dari kelompok Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno ingin mempresentasikan tentang kearifan lokal yang saya buat dari Canva. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila, kearifan lokal, menjaga kearifan lokal sebagai identitas budaya, edukasi dan kesadaran, mendidik masyarakat tentang warisan budaya, membantu mereka menghargai dan memahami pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan. Kalian perhatikan ya, teman kalian. Dokumentasi, mengumpulkan dan mendokumentasikan pengetahuan, tradisi dan cerita-cerita dari orang tua atau tokoh masyarakat, dapat melestarikan kearifan lokal, pendidik dan pelatihan, melibatkan generasi muda dalam pendidik dan pelatihan tentang kearifan lokal adalah kunci untuk meneruskan tradisi dan praktik ke masa depan. Dukung kesenian lokal. Mendukung seni dan kesenian lokal adalah cara untuk meningkatkan apresiasi terhadap kearifan lokal. Penerapan kebijakan perlindungan hukum meliputi pengakuan budaya dan bahasa lokal, pengaturan penggunaan pengetahuan tradisional dan perlindungan tempat suci atau bersejarah. Partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu terlibat dalam melestarikan kearifan lokal dengan cara mengikuti upacara tradisional, membuat kerajinan tangan lokal, dan hadir dalam acara budaya dan keagamaan. Promosi pariwisata. Promosi pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada kearifan lokal dan budaya asli dapat membantu melestarikan. Promosi pariwisata. Promosi pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada kearifan lokal dan budaya asli dapat membantu melestarikan warisan budaya lokal. Terima kasih. Kasih aplaus. Kami dari kelompok Presiden Megawati ingin mempresentasikan hasil Canva yang berjudul Contoh Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Pengamalan sila Yang lain perhatikan. mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati dan menghargai kebebasan beragama bagi semua individu, menjunjung tinggi toleransi antar agama dan kerukunan antar umat beragama. Pengalaman sila kedua, memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak diskriminatif, menghormati hak asasi manusia setiap individu, menolong sesama dan situasi sulit dan memperlihatkan empati. Pengamalan sila ketiga, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keragaman budaya, suku, dan bahasa di Indonesia, menjauhi tindakan atau sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila keempat, melakukan pemilihan umum secara demokratis, menghormati hasil pemilihan umum dan melakukan proses perwakilan yang sah, terlibat aktif dalam peran serta dalam pembangunan negara. Pengamalan sila kelima, mendukung kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, menjunjung tinggi distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang membantu mereka yang kurang beruntung. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, berikutnya yaitu tanya jawab antar kelompok. Silakan, siapa yang mau bertanya kepada kelompok lain? Oh, silakan. Saya perwakilan dari kelompok Insinyur Soekarno ingin bertanya kepada kelompok B.J. Habibie. Bagaimanakah pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Presiden Insinyur Soekarno. Mengikuti kegiatan dalam kehidupan masyarakat dan ramah pada tetangga tanpa membedakan agamanya. Tepuk tangan yang lainnya. Boleh. Berikutnya dari kelompok mana lagi?
Oke, silakan. Dari kelompok apa nih? Kelompok Megawati. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok Megawati ingin bertanya kepada kelompok Soeharto. Bagaimana caranya agar toleransi tetap terjaga? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Megawati. Berteman dengan semua orang, tidak menilai seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu, mengutarakan kritik dengan wajar dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Wah, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah. Sekarang kalian buat kesimpulan apa yang telah saya berikan, materi yang sudah saya berikan ya, tentang keberagaman suku bangsa, ras dan antar golongan di Indonesia. Silakan, siapa yang sudah menyimpulkan? Oh, ya, silakan. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan keragaman, diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis antar warga negara yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan bagi negeri ini. Nah, bagus sekali kesimpulan tepat. Terima kasih, tepuk tangan. Berikutnya kesimpulan apa yang telah saya berikan materinya, siapa lagi? Saya, Pak. Oh, silakan. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Sikap toleransi patutnya dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan, mengingat besarnya peran toleransi dalam masyarakat. Arti toleransi yang sesungguhnya harus diketahui untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini kegiatan terakhir pembelajaran ini. Saya akan merefleksi tentang apa yang telah saya berikan materi ini. Kalian simak ya refleksinya. Keberagaman merupakan suatu hal yang indah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia kaya akan keberagaman seperti apa? Agama, ras, golongan, dan keanekaragaman tersebut harusnya dijadikan sebagai kekayaan dari sebuah negara, ya, di mana kita dapat saling menghargai, menghormati, dan saling menguatkan Jadi perbedaan itu tidak dijadikan sebagai pertentangan, tapi perbedaan seharusnya dijadikan sebagai pendorong atau penguat, pemurni apa yang dimiliki serta saling menghargai, menghormati dan saling memahami antar diri. Demikianlah materi kali ini, semoga bermanfaat dan harus kalian jaga terus ya, dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya PRW akan membagikan yaitu tugas uji kompetensi lewat WA group ya. Jadi di situ ada link, tinggal kalian klik, nanti kalian kirim pada pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Bermanfaat. Terima kasih. Materi ini sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang silakan berdoa kayaknya. Mari teman-teman sebelum mulai kita berdoa mulai. Pelajaran hari ini